Ada sebuah paradoks yang sering banget kita alamin tapi jarang kita pertanyain. Kenapa kita sering ngerasa paling benar, padahal faktanya kita salah, padahal faktanya kita keliru. Contoh nih, kita benar-benar ngerasa yakin sama sebuah pendapat atau argumen, lalu setelah beberapa waktu kita sadar kalau itu salah. Dan jujur aja ini tuh masalah yang universal ya, kompleks juga, karena kita semua pasti pernah ngalamin hal tersebut. Dan untuk bisa mengerti ini, kita harus tahu hal yang paling dasar dulu, yang mana itu adalah otak. Gimana cara kerjanya bukan sebagai mesin pencari kebenaran, tapi sebagai mesin prediksi yang hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang kita ketahui, kalau cara kerja otak itu kayak kamera ya. Otak itu nangkep gambar, nangkep suara, nangkep informasi. Lalu dengan data-data tersebut, kita mulai berpikir, kita mulai berasumsi. Tapi, yang sebenarnya terjadi itu urutannya terbalik. Asumsi umum kita adalah informasi masuk, lalu kita olah, dan akhirnya kita bereaksi. Kita ngerasa dunia yang kita lihat adalah realitas objektif. Tapi coba perhatiin ini. Kalimat yang hurufnya berantakan tapi masih tetap paham kan? Atau di malam hari kita ngelihat bayangan baju di kursi dan sekilas mengira itu sosok orang yang lagi duduk. Otak itu nggak menunggu informasi visual lengkap 100% ya. Dia menebak, memprediksi. Otak kita nggak ngelihat dunia apa adanya. Dia ngelihat dunia berdasarkan apa yang dia perkirakan akan terjadi. Kesadaran kita bukanlah pemimpin yang duduk di kursi kemudi, melainkan narator yang mencoba menjelaskan apa yang sudah diputuskan oleh sistem internalnya. Bayangin otak ini ada di dalam tengkorak, dia gelap, nggak pernah ngelihat cahaya, nggak pernah dengar suara secara langsung. Yang otak terima cuman aliran sinyal listrik. Ilmu saraf modern menyebut ini sebagai predictive processing. Sederhananya, otak kita adalah mesin prediksi. Tugas utamanya bukan untuk mencari kebenaran atau akurasi, tapi untuk menjaga kita tetap hidup dengan energi seminim mungkin. Jadi, gimana otak tahu apa yang terjadi di luar? Dia membangun model dunia. Contohnya ada si A yang udah langganan di sebuah kafe karena temenan sama si barista. Bahkan si barista udah hafal kebiasaannya. Ketika si A datang, si barista nggak nunggu dia mesen, dia langsung nyeduh kopi susu gula aren sesuai kebiasaan si A. Di kepala si barista, dia punya model tentang perilaku si A. Prediksinya, nih orang pasti pesan kayak biasanya. Dan ini sangat efisien. Si A nggak perlu lagi ngantri lama-lama, si barista nggak perlu lagi banyak tanya. Kopi jadi lebih cepat. Itulah yang dilakukan otak terhadap realitas. Otak memprediksi bahwa lantai di depan kita itu warna putih. Bahwa orang yang tersenyum itu ramah. Atau suara meong itu berasal dari kucing. Balik lagi ke si A dan barista, apa yang terjadi kalau tiba-tiba si A lagi pengen cappuccino? Di momen itu, terjadi apa yang disebut prediction error, atau kesalahan prediksi. Barista itu bakal kaget bentar, ada lonjakan aktivitas untuk memproses informasi baru, lalu dia memperbarui modelnya tentang si A. Otak kita terus-menerus ngelakuin siklus ini, prediksi, tabrakan dengan realitas, lalu pembaruan model. Semua ini dilakukan demi satu hal, efisiensi energi. Otak mengirimkan prediksi ke bawah menuju indera kita. Jika realitas cocok dengan prediksi, otak tenang. Jika meleset, ada error, otak baru akan bekerja keras memperbarui modelnya. Kenapa bisa terjadi hal ini? Karena berpikir itu mahal. Otak manusia yang beratnya hanya 2% dari tubuh, tapi ngabisin 20% energi kita. Efisiensi energi itu bukan fitur tambahan. Itu adalah hukum biologi agar kita bisa bertahan hidup tanpa kehabisan kalori. Karena efisiensi adalah prioritas, otak punya kecenderungan untuk malas. Dia lebih suka pakai jalan pintas biar nggak perlu memilah informasi mulai dari nol. Inilah kenapa kita cenderung mencari informasi yang sudah kita percaya. Mempertanyakan atau mengkritisi keyakinan lama itu butuh energi besar. Sementara mengkonfirmasi hal yang sudah kita tahu itu murah bagi otak. Kita memakai shortcut, kita mempertahankan model lama meski mungkin udah usang. Dan ingat, ini bukan cacat. Kita nggak jahat karena susah berubah, dan kita nggak bodoh karena punya bias. Ini adalah desain sistem navigasi internal kita untuk menghemat energi. Masalahnya, di dunia modern yang penuh informasi cepat, sistem hemat energi ini seringkali ngebuat kita terjebak dalam kesimpulan yang keliru tanpa kita sadari. Kita pasti pernah ngerasa nggak suka sama seseorang padahal baru ketemu. Dengan alasan yang nggak jelas, tapi hati udah ngerasa nggak enak. Setelah itu, barulah otak mencari-cari alasan kenapa kita ngerasa nggak suka, dan ini dinamakan rasionalisasi. Banyak respon kita muncul secara otomatis sebelum kita sempat berpikir secara sadar.
Reaksi emosional kayak takut, suka, marah seringkali adalah hasil dari prediksi bawah sadar terhadap pola yang terjadi di masa lalu. Kesadaran kita seringkali datang belakangan, bertugas menyusun narasi logis untuk menjelaskan tindakan yang sebenarnya sudah dipicu oleh sistem otomatis. Semua ini konsisten dengan prinsip efisiensi, bertindak dulu berdasarkan prediksi cepat, baru jelaskan kemudian jika perlu. Jadi kesimpulannya ada 3 ya. Yang pertama, otak kita memprediksi lebih dahulu, baru melihat kemudian. Kedua, penghematan energi adalah prioritas biologis utama, bukan kebenaran absolut. Dan yang ketiga, tidak semua yang kita pikirkan berada di bawah kendali sadar kita. Memahami prinsip-prinsip dasar ini bukan berarti membuat kita pesimis, tapi untuk memberikan fondasi yang jujur. Kita bukan komputer yang sempurna. Kita adalah mesin biologis yang mencoba bertahan hidup di dunia yang sangat kompleks dengan kapasitas baterai yang terbatas. Dan dengan menerima kenyataan ini, kita bisa mulai melihat diri sendiri dengan lebih tenang, dengan lebih objektif, dan juga sedikit lebih rendah hati. Jika sistem dasar kita memang dirancang untuk memprioritaskan efisiensi daripada akurasi, bayangin apa yang terjadi saat sistem ini bertemu dengan media sosial, berita politik, atau konflik hubungan. Besar kemungkinan cara kita menilai diri sendiri atau orang lain sangat tergantung sama model internal, yang mana itu pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan yang belum tentu akurat. Dan dari situlah pintu menuju bias terbuka lebar. Well, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.